Halo semua, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dalam keadaan baik-baik saja. Melanjutkan cerita sebelumnya yaitu BTTH Season 6 episode 2 versi novel part 3. Di episode 2 part 4 ini kita akan menceritakan Black Corner Region. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. The Black Corner Region wilayah khusus yang telah diaglomerasi dan dibangun di luar Akademi Jianan karena kekacauan. Ada banyak orang yang memiliki keraguan tentang mengapa hanya di luar Akademi Jianan, sebuah akademi kuno dan lama, akan memiliki wilayah yang kacau yang benar-benar berbeda dari atmosfer di dalam akademi. Terlepas dari alasannya, itu adalah kebenaran bahwa atau itu ada. Meskipun banyak penindasan selama bertahun-tahun, Black Corner Region masih berkembang secara eksponensial pada tingkat yang menyebabkan banyak orang menjadi tertegun. Kekayaan khusus dari ketahanan ekstrem di kawasan ini menyebabkan faksi-faksi yang berlawanan, yang memiliki niat untuk menekan perluasan wilayah ini, untuk merasa tidak berdaya. Batas dari Black Corner Region sangat panjang. Terlebih lagi, setelah beberapa tahun ekspansi ini, hampir menjadi negara kecil dengan perbatasan yang jelas. Satu-satunya perbedaan antara itu dan kerajaan lain adalah bahwa atau itu kerajaan lain memiliki pemimpin yang berdiri tepat di atas. Sementara wilayah ini adalah tempat di mana semua orang berjuang untuk diri mereka sendiri. Berbagai faksi berulang kali bertempur dan membunuh demi keuntungan mereka sendiri. Itu sangat kacau dalam daerah Black Corner itu seperti sepiring pasir longgar. Namun, itu juga karena ini bahwa atau itu Black Corner Region bisa menjadi semakin kuat dan lebih besar di tempat seperti di tengah benua. Kalau tidak, sepertinya tidak ada faksi yang akan duduk dan menonton area khusus ini. Dengan kekuatan destruktif yang mengejutkan, dengan cepat menjadi lebih kuat dan segera menjadi ancaman terhadap mereka. Meskipun Black Corner Region terkenal di seluruh benua karena kekacauannya, berbagai jenis metode ki kelas tinggi, Dootechniquus, medicinal pills, dan barang-barang unik lainnya yang mengalir melalui sini juga menarik banyak orang kuat di seluruh benua. Lagi pula terlepas dari apa yang terjadi, beberapa hal ini diperlukan sampai pada titik yang bahkan mereka cemburui. Mampu memperoleh metode ki kelas yang lebih tinggi daripada yang mereka latih akan berarti bahwa atau itu mereka bisa mengambil langkah maju dalam perjalanan untuk menjadi orang yang kuat. Godaan semacam ini tidak diragukan lagi fatal bagi banyak orang yang kuat. Oleh karena itu, Black Corner Region seperti lubang tanpa dasar yang sangat gelap. Sejumlah harta unik yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tempat itu dari berbagai saluran. Setelah itu mereka akan dilelang dan dijual dengan harga tinggi menyebabkan banyak orang yang bertarung untuk mereka. Karena organisasi misterius yang tiba-tiba muncul, hati Xiao yang awalnya agak santai sekali lagi menjadi tegang. Meskipun jejak yang jelas dari dia belum ditemukan oleh organisasi misterius itu, Xiao yang merasakan dingin yang menusuk punggungnya selama dia memikirkan bagaimana orang yang kuat seperti Yao Lao telah dibatasi oleh mereka sampai dia tidak berani muncul secara acak. Dipicu oleh kedinginan samar yang samar-samar menyelimuti hati dan jiwanya, Xiao Yan akhirnya mengerti bahwa atau itu jenis kehidupan biasa yang biasa dia jalani adalah terlalu mewah. Saat ini ada terlalu banyak hal yang dia bawa di punggungnya. Ayahnya menghilang dan organisasi misterius mengejar Yao Lao. Semua misteri ini seperti kabut kegelapan yang mengganggunya menyebabkan Xiao yang takut menghindar bahkan sedikit memikirkan tentang beristirahat. Jika dia ingin memecahkan misteri itu, dia akan membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Xiao yang juga jelas bahwa atau itu sumber kekuatannya bukanlah latihan biasa, tetapi sebaliknya adalah api surgawi misterius yang ada di antara langit dan bumi. Meskipun tindakan semacam ini berbahaya dan gila, karena Xiao Yan yang memiliki mantra api, itu tidak diragukan lagi adalah jalan pintas tercepat baginya untuk menjadi orang yang kuat, untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat dan membiarkan dirinya memiliki kekuatan yang dibutuhkan untuk bersaing dengan organisasi misterius ketika mereka datang untuk mencarinya. Dia harus mendapatkan Fallen Heart Flame di Akademi Jianan dengan kecepatan terbesar. Aku sekali lagi terdesak waktu, sosok manusia terbang melewati langit yang agak mengantuk dengan cara yang seperti kilat. Xiao Yan menunduk dan melirik pohon-pohon yang dengan cepat terbang melewatinya saat dia bergumam dengan senyum pahit. Sejak Yao Lao telah memberitahunya tentang tujuan dan kecenderungan dari organisasi misterius itu, Xiao Yan telah meninggalkan pikirannya untuk mengadakan tur ke Akademi Jianan. Sebagai gantinya, ia langsung mengaktifkan Purple Cloud Wish miliknya dan bepergian dengan kesulitan besar, baik siang dan malam, saat ia bergerak sepanjang rute di peta dan terbang menuju kawasan Black Corner. Jarak antara Ji Kekaisaran Ma dan daerah Black Corner sangat luas.
Xiao Yan harus melewati sejumlah negara kecil di sepanjang jalan sebelum dia bahkan bisa mencapai perbatasan kawasan Black Corner. Jika dia menutupi jarak yang sangat jauh ini dengan berjalan kaki atau naik gerbong, dia takut dia benar-benar tidak dapat mencapai tujuannya tanpa setidaknya 3-5 bulan, atau bahkan setengah tahun. Selain itu, ini merupakan prasyarat bahwa atau itu perjalanannya tidak terhalang. Bagaimanapun tidak mungkin wilayah di negara-negara kecil ini menjadi saman mereka di dalam kekaisaran Jiama. Karena medan kekuatan negara atau karena banyak alasan lain, pertempuran biasanya terjadi di tempat-tempat ini setiap hari. Berbagai tentara bayaran terlibat dalam pertempuran kacau besar demi keuntungan. Selain itu, ketika datang suatu hari ketika mereka benar-benar tidak punya uang untuk dibelanjakan, perusahaan-perusahaan tentara bayaran ini akan berubah menjadi pasukan bandit yang terkenal jahat. Selama kekuatan pertahanan dari setiap pedagang yang mereka temui tidak terlalu kuat, kemungkinan bahwa atau itu kekayaan mereka, bersama dengan wanita mereka, semua akan direnggut dan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Dengan menggunakan Purple Cloud Ring sebagai pengganti berjalan, Xiao Yan mungkin telah menghabiskan banyak sekali doki, bukan karena dukungan dari energi recovery pills yang telah dia perbaiki sebelumnya. Menambah itu, metode Ki Mantra api miliknya telah berevolusi menjadi kelas Swan tingkat menengah. Dengan kerjasama keduanya, Xiao Yan hampir tidak berhasil mendukung penerbangan jarak jauhnya. Namun, setiap 2 hari, dia harus mendarat di tanah dan memulai sesi pelatihan mendalam yang berlangsung setidaknya selama sehari untuk memulihkan otot dan rohnya yang hampir mati rasa setelah terbang untuk waktu yang lama. Dengan dia bergegas melalui perjalanan dengan semua kekuatannya dengan cara ini, Black Corner Region yang akan membutuhkan setidaknya setengah tahun atau lebih untuk mencapai jika dia melakukan perjalanan dengan kecepatan santai. Dengan paksa berkurang oleh Xiao Yan oleh lebih dari 10 kali. Setelah terbang selama hampir 10 hari menggunakan Purple Cloud Wings, punungan monoton di bawah Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih dekat. Dia sedikit kaget dan segera mengangkat kepalanya untuk menyapu pandangannya ke area yang jauh. Hanya untuk melihat gelap, dataran berwarna hitam di ujung pandangannya. Itu seperti garis hitam yang benar-benar mengisolasi dunia dari dunia luar. Ini adalah Great Plains dari wilayah hitam. Xiao Yan memperhatikan garis hitam yang secara bertahap menjadi semakin besar di matanya. Wajahnya yang dipenuhi dengan kelelahan dan debu tiba-tiba menjadi sangat waspada. Senyum seperti dia telah meletakkan beban berat menyebar dari sudut mulutnya. Menurut indikasi dari peta, Great Plains of the Black Region ini adalah pintu gerbang ke Black Corner Region. Selama seseorang melangkah ke sini, seseorang akan memasuki dunia kacau yang tidak sesuai dengan dunia luar. Kami akhirnya tiba. Xiao Yan menggunakan kekuatan besar untuk menggosok matanya yang besar dan hitam. Tubuhnya perlahan turun. Meskipun Black Corner Region hanya berjarak dekat di depannya, dia tidak memilih untuk memasukkannya segera. Karena bahkan Yao Lao telah berulang kali menekankan kepadanya tentang kekacauan tempat ini. Dia merasa bahwa atau itu tidak bijaksana jika dia memasuki tempat ini, di mana bahaya mengintai di setiap sudut dalam kondisinya yang kelelahan. Kamu harus memulihkan terlebih dahulu. Meskipun sangat sulit mengejar perjalanan ini selama 10 hari terakhir, kamu juga telah menerima banyak manfaat. Doki di tubuhmu hanya menjadi lebih kuat di bawah kelelahan yang berulang-ulang seperti ini. Suara Yao Lao terdengar dari jantungnya saat ini. Xiao Yan mengangguk. Dia perlahan-lahan mendarat di hutan pegunungan dan dengan sigap mencari-cari. Ketika dia tidak menemukan keberadaan manusia atau binatang, dia akhirnya rileks dan mencari tempat tersembunyi. Dia duduk bersila mengeluarkan energi recovery dan memasukkannya ke mulutnya. Segel itu dibentuk oleh tangannya dan dia menutup matanya. Saat Xiao Yan memasuki mode latihannya, ria energi samar mulai merembes keluar dari dalam tubuhnya. Sebuah gaya isap yang sebagian terlihat dengan cepat menyedot semua energi di sekitar tubuhnya ke dalamnya. Setelah itu disempurnakan dan dituangkan ke dalam do kristal yang agak redup dalam pusaran. Penampilannya disebabkan oleh do ki yang terlalu berlebihan. Pelatihan yang tenang ini berlangsung hampir setengah sore. Hanya kemudian melakukan ria energi samar di sekitar tubuh Xiao Yan secara bertahap melemah sampai benar-benar menghilang. Bulu mata Xiao Yan yang tertutup rapat bergetar lembut. Dia segera membuka matanya dan api berwarna hijau melintas di mata gelap itu. Dia membuka mulutnya sedikit dan mulut penuh udara keruh berisi beberapa warna hitam seperti sedang salad. Bela hitam keruh berangsur-angsur meringkuk ke atas. Setiap daun yang bersentuhan dengannya langsung karat sampai tidak ada yang tersisa.
Kelelahan yang menutupi wajah Xiao Yan telah benar-benar menghilang saat dia menghembuskan napas penuh udara hitam yang aneh. Mengganti itu adalah cahaya. Seperti giok, seperti lemah, hangat. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan merajut alisnya saat dia melihat sejumlah kecil udara hitam yang naik. Matanya menyipit dan dia tiba-tiba menunduk untuk melihat jari tengahnya. Dia bisa melihat bahwa atau itu jari awalnya yang panjang dan pucat sebenarnya sekali lagi menjadi hitam seperti tinta, tampak sangat aneh. Apakah ini racun saringan? Aku pikir itu telah hilang dengan sendirinya. Itu benar-benar telah bersembunyi sepanjang waktu ini. Melihat jari hitam yang tidak muncul untuk waktu yang lama, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa getir. Jika hal ini diselesaikan dengan benar, itu mungkin serangan unik kamu terhadap musuh. Di sisi lain, jika tidak diselesaikan dengan benar, itu akan menimbulkan banyak masalah. Bagaimanapun, jenis racun ini telah mengalami mutasi dan telah mengembangkan ketahanan terhadap berbagai jenis penangkal. Kekuatan destruktifnya juga cukup mengejutkan. Suara Yao Lao agak serius ketika dia berbicara. Xiao Yan mengangguk tanpa daya. Dia menjentikan jarinya. Warna hitam dengan cepat memucat dan sesaat kemudian itu benar-benar lenyap. Penampilan itu seolah-olah tersembunyi di suatu tempat rahasia yang tidak bisa dideteksi Xiao Yan. Jika bukan karena aku ingin mendapatkan 7 selaiva roh hijau ajaib untuk membantu semangat guru terbangun, aku juga tidak akan membantu orang tua itu. Janji-janji yang dia buat seolah-olah dia kentut. Haha, dia memang orang yang licik. Xiao Yan berdiri dan tiba-tiba tertawa dingin. Setelah ia membantu Nalanji sepenuhnya mengusir racun, orang tua itu memiliki penampilan yang sangat bersyukur. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa atau itu Xiao Yan sedang dikejar oleh mistik Lao Tse yang ingin membunuhnya. Namun Nalanji tidak melakukan gerakan sedikit pun. Ku tidak perlu membicarakan tentang orang tua yang mengecewakan itu. Guru, haruskah kita memasuki wilayah Black Corner sekarang? Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia berdiri di puncak gunung saat dia menatap dataran berwarna hitam kejauhan dan bertanya. Yao Lao menganggukkan kepalanya. Dia segera mengingatkan, coba gunakan Purple Cloud Wings kamu sesedikit mungkin dalam Black Corner region. Teknik dow terbang adalah item yang sangat langka dan bisa dengan paksa direnggut oleh orang lain. Jika kamu bertemu dengan orang yang kuat, mereka mungkin menjadi serakah dan akhirnya membunuh kamu hanya untuk mencuri mereka. Oh, Xiao yang terkejut. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata, sepertinya tempat sialan ini benar-benar kacau tanpa batas. Setidaknya orang kuat di Kekaisaran Jiama masih memiliki harga diri. Sangat jarang bagi seseorang untuk menyerang dan merampok yang lain. Namun di tempat ini sesuatu seperti ini dianggap rutin dan ceroboh saat makan di rumah. Haha, jika ini tidak terjadi, bagaimana bisa Black Corner Region memiliki kualifikasi untuk disebut kawasan paling kacau di seluruh benua? Yao Lao tertawa terbahak-bahak. Baiklah, bocah kecil, ayo pergi. Meskipun bagian dalam tempat ini berbahaya dan kacau, jumlah hal baik akan membuat seseorang menjadi silau. Apakah kamu tidak berencana untuk membantu Hai Bodo mengumpulkan bahan-bahan obat yang diperlukan untuk menyempurnakan pil pemulihan spiritual ungu? Kamu pasti dapat menemukan semuanya di sini. Ini akan sangat bagus jika itu masalahnya. Xiao Yan bersukacita sedikit setelah mendengar ini. Xiao Yan telah mengingat kebaikan yang diberikan Hai Bodong di Kekaisaran Jiama dengan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membantunya melarikan diri 2 kali. Pemulihan spiritual Purple Pill yang Xiao Yan berutang Hai Bodong menyebabkan simpul di dalam hatinya. Saat ini dapat memperoleh bahan obat menyebabkan dia menghela nafas lega. Setelah mengatur semuanya dengan benar, dengan penguasa Xuan Heavy yang sangat besar terikat di punggungnya, Xiao Yan memutar lehernya dan menginjak kakinya di tanah. Sebagai ledakan energi dilepaskan dari bawah kakinya. Tubuh Xiao Yan melesat ke depan seperti panah yang meninggalkan busur, berubah menjadi bayangan hitam yang melesat ke arah padang rumput hitam gelap. Hei wilayah Black Corner, aku ingin melihat seberapa kacau kamu sebenarnya.